Personil grup band Slank, Ivanka, merindukan suasana konser. Sudah hampir 2 tahun ia berpuasa untuk berekspresi dan tak bisa berinteraksi dengan audiens. Keresahan Ivanka ini disampaikan saat dialog produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 secara virtual. Sejak aturan konser boleh digelar, saat ini Ivanka bergerak cepat untuk membuat sebuah konser dan sudah berkomunikasi dengan promotor. Ivanka mencontohkan konser God Bless 48 yang berlangsung belum lama ini bisa dijadikan pembelajaran dengan menggunakan konsep hybrid di mana penonton wajib tes swab antigen sebelum dan setelah konser. Ivanka meminta pemerintah untuk mengeluarkan aturan yang jelas bagi musisi agar bisa melakukan konser seperti industri film. Nanti sudah dibuka, kita udah siap melakukan itu. Nah, beberapa saat lalu juga saya waktu itu berkesempatan berkegiatan juga dengan Mas Anto Backstabers ini di acara ulang tahun 1448 di ICE BSD. Nah itu bisa boleh dibilang kita bisa jadikan benchmark topan karena itu saya harus sekali ya setelah sekian lama kita nggak pernah manggung ya tiba-tiba saya bisa main dengan hybrid. Jadi konser di ICE BSD itu dengan ada penonton di situ ada sekitar 300 orang dan saya pikir itu dengan proses yang sangat ketat walaupun belum dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, tapi itu pun sebenarnya sudah bagus maksudnya kita di sana melakukan karantina untuk persiapan konser. Kita setiap hari di swab test setiap hari, terus kita dipakein gelang bahwa kita sudah dilakukan swab test dan sampai akhirnya konser itu berlangsung selesai, sudah sampai rumah kita esokan harinya lakukan swab test juga semuanya dan alhamdulillah hasilnya tidak ada satupun yang terinfeksi. Ini kabar gembira ya. Apalagi ditambah lagi kita bisa menggunakan sistem monitoring dengan menggunakan Peduli Lindungi. Saya pikir itu akan baik sekali. Nah, ada satu hal lain juga yang mesti diperhatikan. Memang dari teman-teman penyelenggara atau promotor, mereka juga mengalami satu bukan kendala ya, tapi ada beberapa prosedur yang harus dilakukan pada saat mereka akan mempersiapkan satu konser di satu daerah. Mereka harus koordinasi dengan Kementerian Pariwisata, harus koordinasi dengan Satgas Covid, koordinasi izin. Ini semuanya perizinan, koordinasi juga dengan Pemda, dengan kepolisian. Ini mungkin sistem ini yang mesti, karena ini kan hal baru. Ini mesti sistem ini yang kita butuh penyederhanaan lah. Jangan sampai bahwa polisinya udah kasih izin, Kementerian Pariwisata udah kasih izin, terus tapi di sisi lain Pemdanya nggak kasih izin. Itu jadi dilema gitu. Itu kita juga butuh masukan untuk mendapatkan sistem penyederhanaan dari penyelenggaraan konser itu. Meski Indonesia sudah terbebas dari zona merah, namun pemerintah masih sangat berhati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan seni berskala besar. Ini karena berpotensi menimbulkan mobilitas masyarakat dan meningkatkan transisi virus COVID-19. Namun, pemerintah berkomitmen tegas dalam hal memfasilitasi kegiatan masyarakat agar tetap produktif, sekaligus mengutamakan keamanan dan keselamatan. Terus yang saya katakan tadi, ada beberapa juga yang didukung oleh Kemenparekraf, misalnya Bromo Jazz Festival, namun dengan protokol yang ketat. Jadi memang belum bisa kami menentukan berapa persen. Kalau tahu memang ada berapa persen, mungkin itu belum bisa mencapai 10-15%. Tetapi ada beberapa contoh-contoh yang menarik. Yang saya ingin garis bawahi lagi, yang dikatakan oleh Bung Ivanka tadi mengenai hybrid, fenomena hybrid. Saya kira bahkan setelah pandemi selesai, fenomena hybrid dalam dunia musik akan terus bertambah. Mengapa? Karena
digitalisasi tidak terhindarkan dan dunia musik juga masuk dalam digitalisasi itu. Oleh karena itu, sangat kreatif nantinya. Saya malah berpikir bahwa musik itu kan bagian dari kesenian ya. Orang-orang kreatif seniman itu kan justru dia sangat sangat kreatif ketika dia mendapat masa yang sangat sulit. Masa yang keadaan yang sangat sulit. Karya-karya besar lahir di zaman yang sulit ini. Kemenparekraf hanya bersifat sebagai fasilitator. Untuk selebihnya semua diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Sejauh ini Kemenparekraf merekomendasikan hybrid dan drive-in menjadi salah satu alternatif untuk menggelar konser di masa pandemi.